lecture. Ini kesempatan yang sekian kali ya. Kemarin sempat off gitu ya, karena memang penerbangan baru ada dilaksanakan sekarang. Kita akan sedikit mengupas terkait dengan bagaimana kajian dampak sosial ekonomi perikanan dengan menggunakan pendekatan sistem sosial ekologi atau social ecological system digunakan untuk melakukan upaya verifikasi dari sebuah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan yang merusak atau memberikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pesisir dan laut Sulawesi Tenggara, khusus di Kabupaten Konawe Utara dan juga Kabupaten Konawe Selatan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini tentu saja merupakan kegiatan kolaboratif riset yang di-hosting oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal ini dari Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan beberapa ahli dari berbagai universitas dan juga LSM ya. Salah satunya adalah Universitas Juanda, lalu kemudian dari Universitas Juanda saya sendiri ya sebagai ahli evaluasi ekonomi sumber daya bersih dan laut, lalu kemudian ada Dr. Sadarun sebagai ahli kerusakan terumbu karang dari Universitas Halupolio, lalu kemudian ada Pak Idris instruktur selam dari yayasan sebagai ahli ekologi terumbu karang dari Yayasan Terangi Indonesia. Lalu juga ada Dr. Budi Gunadarma dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, didukung oleh beberapa asisten ya. Saya sendiri dibantu oleh saudara Muhammad Nur Arham dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, dan juga saudara Nur Eza Cahya Dewantara dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Sementara para ahli yang lain dibantu oleh masing-masing asisten dari instansinya masing-masing, baik secara individu dan juga kolaboratif. Nah, selain itu juga verifikasi ini dilakukan didukung oleh DLH Provinsi dan juga Balai Gakum Sulawesi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan kajian dampak sosial ekologi ini dilakukan. Ya. Pertama, sebagaimana umumnya kita ketahui, ketika kita ingin meng-capture seberapa besar dampak dari sebuah aktivitas, maka ahli hidrosonografi dalam hal ini Dr. Budi itu melakukan pemodelan untuk memetakan seberapa besar luasan dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah aktivitas, itu akan tersebar terdistribusi kemana saja. Ini berkaitan dengan luasan dampaknya, lalu kemudian sebarannya nantinya, konsentrasinya dan sebagainya. Tentu saja sebagai ahli pemodelan, dia akan membangun pemodelannya itu inputnya dari berbagai macam parameter ataupun variabel ya yang terkait dengan pemodelan itu sendiri. Sebagaimana umumnya diketahui bahwa salah satu faktor dinamika wilayah pesisir itu adalah arus, gelombang, juga salinitas dan sebagainya, itu suhu dan sebagainya, itu menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi dinamika oceanografi yang akan menjadi pemodelan. Selain itu, input dari atau bahan yang digunakan, seberapa banyak volume yang hadir untuk
memodelkan itu juga menjadi salah satu bentuk inputan gitu ya. Nah, setelah kemudian hasil pemodelan itu dilakukan, maka akan dapat diketahui seberapa luas dampak dari aktivitas sebuah penambangan atau reklamasi itu sampai ke perairan gitu. Nah, itu luasannya bisa akan banyak gitu ya, tergantung dari volume dan juga dinamika wilayah pesisir di sekitarnya. Nah, setelah kita mengetahui seberapa luas sebaran dampaknya, maka kita bisa menentukan dengan teknik pemetaan sumber daya pesisir dan laut yang ada di sekitar itu, keberadaan dari sebaran di bawahnya itu ada apa saja, itu akan bisa diketahui begitu, dengan cara ditumpang tindihkan peta tematik dari keberadaan ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, dan juga ekosistem mangrove misalnya yang terkena dampak sebaran itu dari hasil modeling. Sehingga dengan ini kita akan bisa memastikan siapa saja yang harus melakukan kajian dampak kerusakannya begitu dari hasil aktivitas ini. Diketahui sebarannya itu ada di laut. Dugaan pertamanya itu adalah pasti ahli terumbu karang, sehingga diperlukan upaya untuk melakukan ground truthing atau ground check untuk memastikan apakah kemudian hasil dari ahli modeling ini, pemodelan itu sesuai dengan tumpang tindihnya dengan keberadaan ekosistem terumbu karang di wilayah terdampak. Dengan demikian di situ ground truth dan ground checking ini akan jadi bahan masukan gitu ya untuk menentukan kualitas dan kualitas dari sisi present cover terumbu karang yang terdampak gitu. Nanti akan ketahuan berapa persentasinya, lalu kemudian juga akan diketahui luasan terdampaknya, dicek gitu sesuai dengan hasil dari sebaran itu yang betul-betul terdampak tuh di mana saja, itu di capture gitu ya, di side slam, di side diving gitu ya, nanti akan terlihat gitu, sehingga nanti akan ketahuan gitu luasan area terdampaknya itu seberapa, terdampak terumbu karangnya. Tadi sebaran dampaknya, lalu kemudian terdampak yang terumbu karangnya akan nampak gitu. Nah, sementara untuk mengetahui komponen bagaimana kondisi dari terumbu karang itu dikaji begitu, para ahli dari ekologi terumbu karang itu akan mengukur di bagian kontrol untuk melakukan upaya pengecekan atau upaya kajian gitu. Sebetulnya di kontrol itu seberapa persen karang hidupnya sebelum kejadian atau sebelum terdampak. Nah, ini akan jadi komparasi begitu. Nah, komparasi ini tentu saja akan dijadikan sebagai referensi bahwa apakah keterdampakan ini besarannya seberapa besar. Nah, setelah itu nanti akan terlihat begitu dari hasilnya, misalnya tutupan karang yang terdampak dahulu misalnya 60%, yang belum terdampak 60% tutupannya, lalu setelah terjadi pencemaran atau kerusakan ini menyebabkan yang kehadiran terumbu karangnya hanya tinggal 10% misalnya, berarti kerusakan dari ekosistem terumbu karang di sekitar wilayah itu dari sisi kualitas itu menurun 40 ya, 40. Konteksnya bukan 60 dikurangi 10 berarti 50%. Nah, konteksnya bukan kemudian 50% dari 100%, tetapi 50% dari 60 gitu ya. Jadi kontennya berarti ya 50% itu sendiri begitu kemungkinan terbesarnya gitu ya. Hitungannya bukan seperti itu, maaf. Jadi misalnya 60 dikurangi 10 dibagi 60. Jadi kerusakannya itu
mencapai 50/60, berarti sekitar 80%-an begitu. Mohon maaf, 85 atau lebih begitu, sampai dengan 90%. Nah, ini menandakan bahwa aktivitas dari reklamasi atau juga pertambangan itu akan menyebabkan kerusakan yang besar dari sisi konsentrasi dari CFC. Lalu kemudian dihubungkan dengan luasan yang terdampaknya di ground routing. Dari hasil itu akan ketahuan sebetulnya luasan yang terdampaknya seberapa luas, sehingga akan ketahuan nilai klaim yang akan nilai klaim kerusakan yang akan diacu itu seberapa besar. Nah, itu perspektif bagaimana kemudian melakukan upaya untuk mengkaji seberapa luas yang dan berapa besar yang terdampak. Hasil ini kemudian dilakukan dicari kajian valuasi ekonomi untuk menentukan seberapa nilai jasa ekosistem yang hilang. Nah, jasa ekosistem yang hilang ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan valuasi ekonomi. Nah, di mana valuasi ekonomi ini dilakukan dengan kombinasi teknik penilaian dari mulai effect on production misalnya, kemudian travel cost method, kemudian ada contingent valuation method, avoid cost, kemudian replacement cost, lalu kombinasi dengan benefit transfer method misalnya. Dan ini dijadikan kombinasi untuk menghitung seberapa sebetulnya nilai nilai jasa ekosistem in situ sebelum terjadi kerusakan. Maka ketika terjadi sudah diketahui dengan menggunakan teknik ini dilakukan sebelum sampai kepada nilai ini dilakukan survei. Nah, survei ini dilakukan kepada user, pada pengguna, misalnya untuk effect on production dilakukan kepada nelayan, kemudian travel cost method dilakukan surveinya kepada pengunjung, misalnya pengunjung wisata, lalu kemudian contingent valuation method surveinya dilakukan kepada masyarakat secara umum, ya, masyarakat pesisir tentu saja, baik yang user dan non user gitu ya. Kemudian dilakukan dengan avoid cost, dengan menggunakan biaya penghindaran terjadinya kerusakan. Kalau mau memitigasi kerusakan itu seberapa besar yang harus dikeluarkan, itu bisa dilakukan juga dengan menggunakan local budget plan gitu. Lalu juga ada replacement cost, bagaimana kemudian nilai dari kemampuan sumber daya, dalam hal ini ekosistem terumbu karang itu bisa dicari dengan menggunakan pembangunan breakwater sebagai dasar ekuivalensi dari fungsi ekosistem terumbu karang sebagai atau penahan abrasi seperti itu. Sebagaimana kita tahu juga fungsi breakwater itu yang memang untuk membreak atau membuat magnitude gelombang itu terkurangi dengan dipecah oleh breakwater itu sendiri. Ini kemudian digabung secara keseluruhan membentuk sebuah nilai yang kemudian diklasifikasi menjadi 4 fungsi tadi, ya, 4 fungsi jasa ekosistem. Ada regulating service, salah satunya adalah bisa penahan abrasi, lalu kemudian kemampuan provisioning services, bagaimana terumbu karang itu menyediakan barang dan atau barang ya yang bisa dinikmati secara langsung, misalnya ikan. Bisa juga terkait dengan lobster misalnya, atau kerapu atau ekor kuning dan sebagainya, dan memang itu berafiliasi atau berasosiasi dengan keberadaan terumbu karang. Setelah itu
Ada juga selain tadi regulating service, ada provisioning service, ada juga culture service. Nah, culture service ini ada dua, yang terkait dengan rekreasi dan juga penggunaan sosial budaya itu sendiri. Nah, pendekatannya ada pendekatan TCM, Temporal Coordinator, dan juga Contingent Coordinator. Terakhir yang berkaitan dengan supporting services, di mana salah satunya adalah bahwa fungsi terumbu karang itu sebagai tempat memijah, kemudian tempat spawning ground ya, pemijat, kemudian nursery ground, tempat asuhan, dan juga feeding ground, tempat mencari makan. Nah, ini kombinasi gitu ya, menjadi habitat service, habitat value dari keberadaan ekosistem terumbu karang. Bisa didekati dengan function transfer sebetulnya. Nah, semua ini dikombinasi untuk menghitung seberapa besar nilai valuasi dari ekosistem terumbu karang. Hasil dari lapangan tadi ditabulasi ya, dari hasil kuesioner, pembangunan kuesioner itu ditabulasi. Nah, hasil tabulasi kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi berganda untuk menentukan fungsinya, sehingga dapat diketahui nilai ekonomi sumber daya yang hilang gitu ya dari masing-masing fungsi. Nah, kalau proportioning service misalnya ikan atau lobster dan sebagainya, itu akan jadi nilai dari proportioning services. Nah, hasilnya kita akan mengukur misalnya ada consumer surplus begitu. Nah, dalam konteks sumber daya, karena komoditas, karena ini berbasis ekosistem, kita menggunakan pendekatan consumer surplus ditambah dengan willing to pay begitu ya, sehingga ada di willing to pay itu ada cost of production dan juga ada surplus production. Tapi cost of productionnya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai ekosistem terumbu karang itu, sehingga fungsinya adalah fungsi ekosistem seperti itu. Nah, ini akan jadi perhitungan bukan hanya untuk EOP tapi juga untuk TCM. Sementara untuk CVM kita menggunakan willingness to pay sebagai basis, kemudian dikalkulasi rata-ratanya itu akan jadi rata-rata untuk dikalikan dengan jumlah populasi, kemudian dibagi dengan jumlah area terumbu karang itu sendiri. Secara keseluruhan kombinasi ini dilakukan gitu ya dengan menggunakan benefit transfer untuk beberapa fungsi yang tidak terukur tetapi sudah ada nilainya. Nah, ini kita harus hati-hati tentu saja dengan menggunakan pendekatan justifikasi begitu, dengan mengunci dari sisi kualitas dan kuantitas dari tempat lain untuk dijadikan sebagai nilai di tempat yang tersebut, di lokasi yang dihitung. Semuanya disatukan sehingga menghasilkan namanya nilai kehilangan jasa ekosistem. Nah, kehilangan jasa ekosistem ini itu akan jadi nilai satuan dari per meter perseginya, sehingga ketika kemudian ingin menghitung seberapa luas nilainya, itu tinggal dikalikan luas. Sebentar, ada ini dulu ya. Kemudian itu nanti dikalkulasi. Jadi, tadi misalnya setelah diketahui luas klaim yang dapat diklaim dari kerusakan yang ada, itu dikalikan dengan nilai ekonomi jasa ekosistem terumbu karang, kemudian dikalikan dengan durasi waktu dari kemungkinan dia untuk bisa tumbuh ya. Ini penting untuk menentukan kalau dia itu tidak direstorasi, tidak dikembalikan ke fungsi asalnya, kan berarti kan over time itu akan hilang gitu. Nah, kehilangan ini kemudian harus dikompensasi. Durasi waktunya itu tentu akan dilakukan perhitungannya untuk dengan mempertimbangkan jenis-jenis terumbu karang yang ada di situ, dikombinasi sehingga membentuk durasi waktu yang secara keseluruhan. Nah, setelah itu baru kemudian diketahui nilai besaran kehilangan jasa ekosistemnya seberapa besar. Nah, nilai inilah yang kemudian menjadi bahan dari sisi sistem sosial ekologi itu sebagai upaya untuk menjustifikasi seberapa
dampak kerusakan itu dapat dihitung atau dimonetarisasi untuk kemudian diselesaikan dengan diklaimkan kepada perusahaan. Nah, kewajiban perusahaan ini sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009, Polluters Pays Principle itu menjadi dasar, sehingga ini akan diklaimkan kepada perusahaan. Nah, sekedar informasi bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Permen LH nomor 4 tahun 2013 terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan gitu ya, PSLH. Lalu kemudian tata cara perhitungannya didekati dengan Permen LH nomor 7 tahun 2014. Nah, sehingga selain kehilangan jasa ekosistem, nanti akan ada juga biaya restorasi yang harus dikeluarkan. Yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Kita akan landing dulu ya. Tempat sekarang menunjukkan pukul 9:09. Tidak ada perbedaan waktu antara Kendari dan Makassar. Ya. Silakan duduk, mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, menurunkan sandaran tangan, melipat dan mengunci meja. Pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih. Ya. Dari biaya restorasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Oh ya. Nah, harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan Ladies menggunakan and gentlemen, shortly we will be landing at Sultan Hasanuddin Airport, International Airport in Sebentar ya. Makassar. The local time now is 9 a.m. There is no time difference between Makassar and Kendari. Please be seated, fasten your seatbelt, adjust your seat back to the upright position, lower your armrest and lock your table securely. Please keep your window shades open during this time. Thank you. Thank you. Nah, nanti biaya restorasi itu akan dilakukan dengan melihat luas klaim tadi, terus kemudian dicari jenis-jenisnya, terus kemudian dilakukan transplantasi, dilakukan monitoring dan sebagainya supaya sampai dengan si terumbu karang itu kembali ke fungsi awalnya, kembali ke kondisi awal, walaupun sebetulnya tidak bisa 100%. Nah, itu yang menjadi penilaian gitu ya. Jadi selain kehilangan jasa ekosistem juga ada biaya restorasi. Nah, selain yang lain tentu saja terkait dengan biaya verifikasi ini dibebankan juga kepada perusahaan. Terus kemudian ada biaya mitigasi pemulihan lingkungannya dulu, misalnya kalau ada pencemaran, lalu kemudian bisa juga kalau ada juga sebetulnya kerugian langsung masyarakat kalau masyarakatnya menginginkan untuk perhitungannya diserahkan kepada LH untuk dibantu oleh ahli evaluasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, terutama pesisir dan laut. Itu sekelumit gitu ya, oleh-oleh Sky Lecture. Semoga bisa bermanfaat bagi mendapatkan insight tentang bagaimana sistem ekologi dan juga ilmu ekonomi sumber daya alam digunakan untuk melakukan atau membantu atau mendukung kinerja LH dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di manapun. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.